kita memijak acara yang inti, yaitu kajian dari Pak Ustadz Muhtar Arif SAG. Kepada Bapak, waktu dan tempat yang dipersilakan. Oh, ibu-ibu hadroh dimohon untuk ikut masuk, ibu ya. Kita dengarkan ini dari Pak Ustadz ya, kajian dari Pak Ustadz. Maka Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di balik papan, ngajawab salam tapi siga ngecan salapan. Daun salam daun saga, ngajawab salam hidupnya semoga bahagia. Salam daun saga yang menjawab salam mudah-mudahan gampang ke surga. Amin. Daun salam di Cibuluit ibu-ibu yang menjawab salam semoga Allah anugerahkan suami yang rajin ngerebuin. Amin. Daun salam daun nanas menjawab salam mudah-mudahan cicilan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'du. Yang saya hormati wabil khusus Kepala Sekolah SD Purnama Ibu Sofianingsih Mas E. Yang saya hormati Sekretaris Yayasan Haji Uca, Ibu Bapak Guru SD Purnama yang kita doakan mudah-mudahan beliau dalam mengamalkan ilmunya Allah berkahi kesehatan, Allah keberkahi umur sehingga nantinya bisa mencetak generasi bangsa yang bermanfaat untuk agama. Juga ibu, wali murid di SD Purnama ini yang mudah-mudahan hadirnya ibu kesini menjadi wasilah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Begitulah katanya para pujangga. Maka izinkan untuk ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhtar Arif. Barangkali ibu nanti bertemu dengan saya di luar, tidak perlu memanggil Ustaz, tidak perlu memanggil Kiai terlalu jauh, cukup panggil Akang, atau kan yang lebih romantis boleh panggil AA. Karena kebetulan yang di depan ibu ini usianya masih pemuda di umur 25 tahun. Alhamdulillah dengan status pernikahan yaitu pengantin baru. Pernikahan saya dengan Bapak Gustiawan tidak berjauh beda. Tapi saya kaget ketika saya datang, kira di sini ada hajat, ada WI. Tapi ini yang dulu. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah SWT, saya izin dulu. Saya itu kiai kampung, saya itu penceramah kampung. Makanya biasanya saya pakai Sunda. Nanti kalau misalkan campur Sunda Indonesia nggak apa-apa bu. Sawios, orang Cimahinya, orang mana dengar ditanya kalau
waktu yang lalu, Ibu Kepala Sekolah, saya mendapatkan tugas khotib di Masjid Al-Ikhlas Cipamokolan, masjid asuhannya Ustadz Gustiawan. Saya kaget, beliau itu jurusan Akhwalus Sasiah, kok jadi guru, kata saya. Nah, ketika sudah ngobrol, ini tuh sebetulnya acara perdana betul. Ini tuh terinspirasi Ibu dari salah satu pesantren di daerah Tasik. Jadi kalau di sana Pak Haji, wali santri itu setiap 1 bulan sekali ada pengajian akbar dengan kiainya. Kalau 3 kali absen, orang tuanya 3 kali absen apa tanpa keterangan, anaknya yang nyantri dikeluarkan secara tidak hormat. Ini menandakan Ibu bahwasannya guru itu memang mencerdaskan bangsa, tapi untuk anak masa depannya itu bagaimana orang tua, rumah dan keluarga. Tadi saya nanya, Pak Gus, di sini siswa berapa? Kelas 1 sampai kelas 6? Ya Ustaz, dalam bilang sekitar 200 orang. Oh 200, berarti dalam 200 orang berarti dalam hidup lampul budaya 200 gitunya. Jadi seberapa jadi ya 500. Alhamdulillahnya ketenangan ya. Mudah-mudahan ini awal yang kedepannya akan menjadi lebih baik ya. Karena Ibu mohon maaf, ini sedikit kita berbicara sekilas ya. Anak SD itu dulu waktu saya kuliah di pendidikan agama Islam ada yang namanya golden age, usia emas. Nah itu ada di jangka umur sekitar dari umur 4 sampai 9 tahun, itu lagi luar biasanya hafalan anak. Makanya nanti tuh Ramadan tuh ya luar biasa, di salah satu stasiun TV Indonesia ada yang anak 3 tahun 4 tahun harus hafal sejuz-juzan dengan punya hebat punya. Cik, hari ini dia orang tua wali SD Purnama Cik, apa 30 juz atau surah terakhir di juz 30? Nah, orang tesnya Cik, orang tes. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin. Nah, lanjut ke malikin ilahi min syarril waswasil wisrufi minal. Alhamdulillah ya Allah. Ini kan ya wali santri atau wali murid SD Purnama, alhamdulillah hafal Al-Quran juz 30 alhamdulillah ya. Bu, lanjutin Bu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Lanjutkan Bu. Makanya Bu mohon maaf Bu ya, ikhtiar untuk mendapatkan anak soleh dan solihah itu tidak seperti membalikan telapak tangan, butuh ikhtiar. Kita runut dari awal ya. Ibu ketika mohon maaf ikhtiar, awas Bu ya, kan yang namanya pernikahan itu tujuan utamanya selain karena Allah, itu yang keduanya itu adalah memiliki keturunan. Itulah kenapa Nabi Adam disertakan atau dipasangkan dengan Siti Hawa. Bu, laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Jawab deh kau. Nyala HP wae datang ngaji teh. Orang doakeun nyoba HP sing panjang umurnya. Kamari abdi ngaos di daerah Simpang Sari Racamani nyoba HP maot. HP nah dia anggota HP. Laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Oke, laki-laki
berarti melindungi. Oke. Yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki perempuan? Dalam tubuh laki-laki itu ibarat jantung. Jantung itu di luarnya tulang rusuk. Berarti jantung dilindungi oleh tulang. Berarti laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Beda dehnya. Yes. Ibu, ya mana spesial dong ya. Saya itu berdakwah sudah hampir 10 tahun. Jadi sudah tahu karakteristik jamaah, apalagi ibu. Jangan suka bisi duduk ngaji jeung abdi bari ngagayung sok aja dah. Sok. Bisi aya tuangeun binata sabar we sok. Ari ustaz kumaha da meja. Nah, alhamdulillah. Ya. Tapi alhamdulillah ibu kepala sekolah terus Pak sekretaris sayang kepada mubalik. Kenapa ustaz saya? Lihat, alhamdulillah airnya juga air suci. Kebersihan ya sehat. Makanya Bu mohon maaf ya sekali. Nah, ketika Allah menciptakan pernikahan itu untuk keturunan, maka Allah dalam membuat anak pun harus sesuai dengan syariat Islam. Lo ibu mau syuting dipoekan gobruk. Awas ya. Kalau dalam Qur'an dikatakan sebelum apa-apa itu misalkan ketika melepas bajunya ditilap ulang, yuma arum nyangsang gitu, nyangsang. Ya. Ibu benar, coba Bu. Nih, ini sedikit tajam Bu ya. Ini biar menjadi bekal untuk ibu. Maksudnya kalau ibu memang mengakui ibu salah tidak apa-apa. Segala bertol bisi ibu gaduh murang kali punya anak bau kacau. Sebelum ibu memarahi anak, menasihati anak, tafakur dari awal ketika ibu ikhtiar memiliki anak, kumaha cara ngaji. Karena mungkin itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Kan ada doanya, ya. Kan ada tata caranya. Nah, setelah pada saat itu ibu diuji 9 bulan mengandung, capek tuh, karena yang deui ibunya. Kenapa? Anak itu adalah raja. Nah, tapi awas, anak bisa menjadi anugerah, anak juga bisa menjadi musibah untuk ibu dan bapak. Anugerah anak ketika anak itu dapat meringankan ibu nanti dihisab di hadapan Allah. Tapi anak akan menjadi musibah kalau misalkan ibu nanti dan ayahnya menderita di hadapan Allah karena anaknya. Contohnya sahabat murang kalihna anakna Nabi Musa alaihissalam. Ya, punten Nabi Nuh alaihissalam Kanan durhaka budak Nabi Nuh. Makanya mohon maaf, ikhtiar anak soleh itu enggak mudah, susah, harus kita biasakan. Beres anak lahir kan kita kasih nama, ya. Nama-namanya juga bagus, Bu ya, zaman sekarang. Malahan zaman sekarang ini cukup malah ya, bagus. Nama-nama anak itu diambil dari bulan-bulan Masehi. Yang lahir bulan Januari karena Januari. Ya. Anu lahir bulan Februari karena Februari. Anu lahir bulan April karena April dia. Anu lahir bulan Desember karena Desember. Oh ya Desember. Tapi masih penting di tanah Sunda ada kata rumah karunya budak teh gabungan ngaran di hidung jeung bapakna. Ari bapak ngaranna Abbas hidung ngaranna Kokom. Bapakna ngaranna indung ngaranna Mumun, bapakna ngaranna Iding. Makanya kasih nama yang bagus ya, sesuai dengan agama, sesuai dengan syariat Islam. Tapi yang sesuai dengan syariat Islam juga harus disesuaikan, jangan ambil sendiri. Nah di sini ada Ustadz Kustiawan. Ini Pak Kustiawan itu magister beliau.
dengan predikat yang sangat memuaskan. Tanya, Ustaz, saya mau dulu nanya sama anak saya mah dari Quran juga. Emang apa Bu? Asyaiton. Ayah asyaiton penjeleknya. Makanya Bu mohon maaf, beres anak dengan Bu ya, beres dikasih nama ikhtiar Ibu apa? Akikahnya. Pak, akikah punya dengan boneka cantik dari India, daging seketik China satima. Biasanya gitu udah punya akikahnya. Kalau misalkan laki-laki berapa? 2, perempuan 1. Beres di situ yang laki-laki mungkin langsung dihitan, yang perempuan sudah dihitan ketika sudah lahirnya. Setelah itu dimulailah pendidikannya. Bagaimana anak ini bisa menjadi investasi terbesar untuk menyelamatkan ibu nanti di yaumil kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf Bu, ibu baca ada buku namanya Huru Hara Kiamat. Ketika nanti kiamat atau nanti ketika di padang mahsyar, itu anak ibu itu akan menuntut ke ibu. Seorang ibu menuntut kepada ayahnya, kepada suaminya. Suaminya menuntut lagi kepada istrinya. Wah, sini disalahkan kepada kamu. Makanya ingat, tidak ada cinta sejati. Bohong gitu. Pada akhirnya semuanya nanti akan saling menyalahkan. Makanya Bu mohon maaf Bu ya, cinta kepada pasangan Ibu ya, cinta kepada pasangan cukup sampai kulit paling luar, tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya simpan di dalam hati. Paham Bu? Ya. Ya lagi, cinta kepada pasangan atau kepada keduniaan simpan di kulit paling luar. Cinta dalam hati kepada Allah dan Rasul cukup di dalam hati. Maafi qalbi ghairullah. Ibu aku cinta karo Mas, naik seperti ke stres ya. Ningali temennya tetangga namanya Mas, jangan dan Mas nate panjang bulu nate bulu pikir bisa nyelam kieu kemana-mana dagelang lumpur. Pakai kalung liontina 5 kilo atuh kieu. Makanya Bu mohon maaf sekali Bu ya, cinta kepada pasangan, kepada anak itu hanya bersifat, tapi kasih sayangnya yang harus lahir Bu ya. Makanya sekali lagi Bu mohon maaf, ini harus kita luruskan Bu ya, bahwa anak itu bisa menjadi anugerah, bisa menjadi musibah. Nah sekarang ini akan menjadi diksi bahasanya Bu. Ada 5 kewajiban ibu sebagai madrasah perguruan. 1. Menanamkan nilai tauhid kepada anak sejak dini. Ya kabukti ketika ibu berjuang di meja melahirkan, panjang kan suami ibu kan tegang, tatar kakak Kusyawan, atau segala putra di mata aja, doakan punya. Kan itu ketika suasana ibu melahirkan itu tegang, suami ibu gitu tegang juga suami ibu di dalam di bidang dengan luar biasa perjuangan melahirkan anak. Suami ibu udah gitu tegang, kita di luar ngarokok, ibu juga ngarokok, udah tegang mulutnya kita mau ngarokok, juga ngarokok, yang ngarokok ibu kita cacah-cacah di kali telepon isarwa, beres dirinya lahir anak, langsung suami ibu Allahu Akbar, suster nak keluar, bapak ibu dan bapak, ibu dan semangat deh. Makanya mohon maaf, ini salah satu itibah kita kepada para alim ulama. Nah ini Bu, menurut alim ulama, kalau ada anak sekarang juga bisa pula anak SD sekarang insya Allah sampai kelas 4 atau sampai kelas 3 itu masih jauh daripada kata balik. Di telinga kirinya dan kanannya ibu sering bacakan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi, fadilahnya ini anak insya Allah seumur hidupnya akan terhindar daripada zina ya. Nah, makanya Bu mohon maaf sekali lagi ya, menanamkan nilai tauhid itu pondasi.
pondasi tauhid itu. Makanya jangan sampai ieu mah budal dititah ngaji hidungna nonton. Ya ulah abdi punya aya lah itu kita lakukan sok jalan awak orangnya sok berayo bisa pun ge. Ka budak mah di tangan jawab tengah lawan. Ka budak mah di tangan hidung nama nonton bapak nanya gitu deui kanu ngaji mah teu beungeut. Susah. Jadi kalau makanya ibu mohon maaf, saya berapa kali ke jamaah saya nih ibu yang punya anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kalau bisa itu duhur atau asar atau sholat sunnah yang lain bareng sama ibu di rumah. Misalkan duhur berjamaahnya sama ibu aja, cuman ibu bacaan sholatnya itu digahirkan, dikeraskan. Kenapa? Biar anak ini latihan. Bu, mohon maaf, sepintar-pintarnya kami di dunia agama, Pak Kusdiawan dengan gelar daripada MH-nya, saya dengan SPD SAG-nya, tetap awas bacaan sholat dan fatihah. Kalau bisa anak itu ibu mengajar supaya naon, supaya awet amal jariahna nepi ka mungkin ibu ngantunkeun teh pasti ngocok. Dulu saya juga gitu diajarin sama ibu saya, almarhum ibu. Makanya sekali lagi menanamkan tauhid ini sangat penting. Yang kedua, nah ini yang paling penting, ajarkan sholat sebagai fondasi keimanan. Makanya kata Nabi dalam hadis 7 tahun tuh awas, 7 tahun ajarkan. 7 tahun itu kalau misalkan belum cepret, nanti buka dede, lain ibu kerkeul kasalaki, juk nyepret budak lain. Bisi ieu masuk aya pun urang mungkin ya. Nah, makanya sekarang Bu ya, nih anak-anak awas. Ini kan hanya sebulan sekali nih. Anak pulang harusnya jam 12, tapi pulang misalkan jam 2 karena sekarang sekolah rata-rata sudah full day. Yang pertama kali ditanyakan oleh ibu adalah jam sholat di mana tuh? Di rumah, di sekolah. Minta nomor wali kelasnya. Bu, maaf benar anak saya duhur. Emang sejarah ibu guru begitu teh orang tua teh aya mah teh sukses ye kemudian ku bisa terpercaya searching di Google aya kisah ada 2 orang tua di Malaysia, suami istri di Malaysia. Anak yang pertama dokter, yang kedua arsitek, yang ketiga dosen, orang-orang hebat semuanya. Tahu apa yang terjadi Bu? Ini laki apa orang tuanya, ibu dan ayahnya itu meninggal, tapi nggak ada yang tahu. Artinya apa? Anak maka Nabi maksud nyarios dua bingung aja orang. Ya lamun gaduh murah kali teh tong didoakeun sing sukses deui ulah. Sabab budak lamun geus sukses pokok kasaha? Pakolot. Makanya abdi mah alhamdulillah abdi mah murid abdi nu jadi bungsu di kata ngumbalaran abdi mah di bumi we aya sareng sepuh aya masyaallah. Nah makanya ini menjadi salah satu beban moral. Daya nama murah kali aya mah hebat. Pergaulan dengan luar biasa, gadgeting dengan di mana-mana ditanya ke sok kabur bapak. Padahal lihat ada di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa, kata Allah, takutlah kalian meninggalkan keturunan yang lemah fisik, lemah ibadah, lemah pengetahuan. Ieu mah budak karek balik di sana. Kemana aja? Rumah telat, hanya jari rugi anu jeung karator, lain gerak balik cek budak teh. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Nah, aku ieu naon ngaranna teh jeung barana sagala. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Atuh lain gerak balik, aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Eta bener hidung subuhnya teman. Budak malah sopan ini
ulah atuh mah kenapa itu aku tanpamu bubuk ragina. Anak sekarang mah bu bingung cara ngadidik. Harus kita yang punya format. Saya juga ngajar dulu di SMA salah satu kota di Bandung, salah satu SMA di kota Bandung. Bimbingan ya Allah, sekarang anak SMA itu ya Allah ya Rabbana, pergaulannya kalau enggak kita yang ngebentengin gimana. Makanya saya selalu bilang SD boleh, mau negeri mau enggak negeri boleh. Kenapa? Karena mungkin ibu ingin menghabiskan masa tumbuh anak dari kelas 1 sampai kelas 6 bersama keluarga boleh. Cuma saya saran kalau bisa nanti SMP atau SMA asramakan, pesantrenkan. Kenapa? Ingat modal agama lebih penting daripada dunia. Bukan ngoreng-ngoreng dunia lain. Cuman sekarang sudah banyak orang-orang yang katanya ingin mengejar kuliah. Kieu Bu. Banyak Bu yang nanya ke saya, Pak Ustadz, saya punya teman dia pesantren. Jadi ibu juga ada tetangga anaknya pesantren. Tapi bawang nanti lebih daripada untuk pesantren dengan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang di pesantren biasanya dengan agamanya ketika liburan pulang dan ketika lulus dia melihat gerbang dunia nyata dengan pergaulan yang sedemikian rupa, dia kabur Bu. Teka kontrol akhirnya segala dicoba semuanya. Makanya Bu mohon maaf, pendidikan itu penting. Ajarkan sholat, punya sholatnya sing benar. Bu ya, masjidkeun anak daerah itu Bu. Ibu misalkan punya anak belajar sama ibu. Saya Bu kemarin kan waktu di SMA saya tes satu-satu dari 400 siswa itu yang bisa itu cuma 20-30%. Saya tanya, kamu kalau ngaji di rumah sama siapa? Gak pernah. Jeung aya nama punten Bu, aya budaya di urang ngaji teh kan SD unggul. Geus SMP mah geus teh ngaranna ini. Nah, ini peran ibu ya. Jangan sampai nanti ketika SMP nih anak-anak jadi nggak mau lagi untuk ngaji. Maka peran ibu yang baik, Bu ya, sok sholat punya. Udah sholat subuh bukakeun. Ustaz, hese Ustaz. Bukakeun oge da ibuna oge hese bukana ibuna alarm atuh punya sok banyak sekarang banyak. Barang datang waktu subuh si eta mah kalakatun. Duh tinggalin sholat subuh nu kitu jalma teu. Barang datang waktu lohor si eta mah kalah kamol. Duh tinggalin sholat loh nu kitu jalma sakal. Apal itu sakal? Baru nanya kakak tuh ieu ngajawab kakek encah. Barang datang waktu as si eta mah kalah kasas. Duh tinggalin sholat as nu kitu jalma kasar. Barang datang waktu mat si eta mah kalah budak. Duh tinggalin sholat mat nu kitu anakna juri. Kakuat kang ngeunah ngomong ka Ustaz juri. Barang datang waktu is si eta mah kalah ngagaya tuh tinggalin sholat nu kitu incuran kuya. Awas kuya, sholat yang menjadi fondasi utama. Dulu punya imah cerita pengalaman almarhum ibu saya, dan ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Aki Hidayat. Jadi orang tua saya dulu kalau mau membangunkan saya itu nggak pernah pakai teriak, tapi ngamparkeun sajadah sisian abdi menuju bogo terus sholat tahajud. Nah karena anaknya cerik yang cerikan saya budak anu geus sae nya abdi kada anaknya ya Allah kasihan hidayah budak lebih ka cerik. Pan kita Bu anak-anak laki-laki atau perempuan kalau melihat ibu atau ayahnya nangis itu hati nggak tenang. Akhirnya nanya udang buat itu, nanya, mah, kunaon, enggak jawab paman, liur ningali adib, hese, sina udang sukun, oh berarti kudu udang sukun. Artinya apa
Bu? Mendidik anak itu nggak perlu dengan kekerasan. Kalau suruh cobalah ibu. Kalau baca Quran, ibu misalkan tahajud di dekat anak aja. Nanti juga anak bakal bangun sendiri. Apalagi ibu punya suami, udah angkat bu subuh teh jamaah suami bareng dengan anak. Ya, Ustaz, saya udah pernah salaki abdi. Kira bu tipsnya kamu di bejaan punya, tinggal lihat bejaan ya. Trik, tong diseblo, ya. Trik ngamudahan ke salaki, punya ya, tinggal lihat. Iya mah ti abdi, iya mah punya ya, tinggal. Misalkan ya, tinggal misalkan. Iya suami ibu ke Bogor, ya. Cukup dengan setangan, ya. Dia sampai anak, ku ibu yang sahur kulit kita, belai kalau belai. Ustaz rumah mau lagi pernah ada menemukan di tengkas kurang tes. Hari itu bisa di tengkas mau lah. Kalau kan ditis, diusah dia benar, diusah, punya. Kini tidak bakal karawas masih bapaknya, ya. Pak Ustaz, aku dah pernah pas saya lagi cangkeh, cangkeh, rada kapur kaping usah punya. Nah, geus dipingping teu keneh kaluhur kanu dada, nya. Kanu dada. Tong mikir macam-macam mikir kan jelas gitu sabaraha kan jelas gitu cepat, ya. Sareng urang beda, ya. Nah, geus kanu dada, can keneh misalkeun teh satu triknya. Ibu langsung dekatkan mulut ibu kepada telinga, sok langsung Yasin. Wah yang salah, bunga turunnya mau ibu bisa. Karena mohon maaf ya, anak itu ya harus menjadi keteladanan. Makanya yang ketiga, ketika sudah tadi kita berbicara anak itu diajarkan sholat, nah yang ketiga itu orang tua itu memiliki peran untuk menjadi keteladanan uswatun hasanah. Karena anak itu butuh figur. Udah kudu sabar, ibu nanti sabaran kan bingung. Tangke ya, bu, ibu kan nanti kan awasa bahasa bu ya. Bahasa nih kata Nabi al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi, muslim yang baik dengan muslim yang lain adalah yang saling menyelamatkan dari lisan dan tangannya. Awas nih lisan. Kalau di depan anak, bu, kalau ibu misalkan bertengkar dengan suami, wajar dalam rumah tangga selalu ada bumbu-bumbu permasalahan. Tong diharapkan udah kamu bahasa tapi kali itu kalian kadang orang sudah malah misalkan kesal-kesal deh, sok kita udah yang berpun mama kayak jajan kata ibu berenang kesal beres pasien yang sarang awal jadi kalau pamaneh atau budak teh bapak ke atas kata bapak lagi ngilu pesan awal yuk kenyung sia coba untung kita budak tengah jawaban tuh cek pamanikan sia ge sok bayar budak tengah jawab gitu bayar teh sok saha aja gitu ieu kolot ya engke dah tinggalin Ramadan bentar lagi Ramadan bu ya Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa barik lana Ramadan wa hasil kita insyaallah 12 hari lagi kita mudah-mudahan disampaikan bulan-bulan suci bu ya amin. So tinggalin saya bu kalau ngelihat jamaah apalagi ibu kalau bulan Ramadan itu nggak tahu kenapa semangat sekali bu saya ngelihat ibu-ibu tinggalin sok ibu-ibu lalu Ramadan kaki asap muslim bayi dapur ngabor bu kita ngecekin kolak di jam tidur tapi ke jam 5 turun dapuran lamun jadi jauh dari ngomong liur aing ayo diputar-putar beres di situ diuji kesabaran ibu sama siapa sama anak ibu diuji setengah 6 jam 6 kurang 15 jam 6 sebelum adzan 10 menit kan ibu yang mengatur agar terkesan dengan rapi. Papa cari dia papa paling dia teteh paling dia ibu gadung orang kali anu di SD Purnama kelas di SD tuh deh
pilih kadu pak sok calik anak muda punya sekali dulu beres dirinya teh cengkat di budak teh ade calik aku sok tuh ada ade tak kasih ade maraja hebat calik beres dirinya teh beri dengaran budak muridnya pas kali barang di mana nanti ngajol beri kali pak sok teh kan ibu kumaha bahasa anak cek aing aja kalau abdi teh lamun ceramah kieu nya Kang Gusti nya abdi teh lamun misalkan aya musibah da aya dua kemungkinan nanti kita emang lucu atau pengalaman gitu lumaos sebenarnya makanya mohon maaf ya harus menjadi keteladanan lamun udah tidak tahu contoh rumah apalagi yang aduh ya Allah yang ibu-ibu punya anak perempuan jadi gini Bu ada seorang jamaah bertanya kepada seorang syekh di Mesir dia bertanya wahai syekh sebelum anak perempuan balik apakah boleh menggunakan jilbab atau gamis anak perempuan baliknya berapa tahun Bu? 9 tahun Syekh itu menjawab sebetulnya tidak mau menutup aurat juga nggak apa-apa justru panitia sama mau ibu gadung orang kali istri sok seerkeun dek make rok mini anu kumaha salap sajan balik mah sok aja cuman kalau ingin anak ini tidak kaget nanti ke depannya maka harus dibiasakan dari sejak kecil atuh da ieu mah budak hayang di jilbab Gusti Allah hari hidupna hese kalau jilbab ayeuna we ganulis tinggal da anggar sok ningali beres ngaji madan nepi ka imah teh langsung kalau meniharun ya awas Bu apalagi yang punya anak perempuan Bu ya tolong dijaga Bu ya makanya mohon maaf sekali lagi Bu keteladanan itu dimulai dari semua aspek sikap kesabaran bagaimana ibu sabar mendidik anak itu dari hati ke hati itu yang paling enak makanya dalam beberapa kajian psikologi anak dan orang tua itu harus jadi friendly harus jadi teman ibu pernah nggak tiba-tiba ibu kerjicinya di dapur tiba-tiba ada anak mama Abi pengen nyarita mama aku pengen cerita nah kalau sudah seperti itu ibu itu sudah digantungkan dalam hidup anak sebagai pendengar cerita. Nah ibu tapi kan di orang mau beda, mama dan cerita, lagi mau kamari, beres dengan kesurangan nanti video yang saya cerita itu, coba kan jadi provokator orang. Makanya aku mohon maaf menjadi pendengar yang baik untuk anak agar anak itu karena mohon maaf diawas nih. Ini saya beberapa kali cerita dengan beberapa alumni waktu itu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ibu mohon maaf. Ibu, nah ibu teh kurang kali SMP teh geus mempercayakan anak mau motor terus bisa mondok di imah babaturanana. Da katingali ku abdi mah budak teh geus soleh jadi abdi mah percaya. Bu, mohon maaf. Sepercaya kayak percayanya ibu, anak tetap butuh pantauan, awas, anak ustad tidak akan selalu menjadi ustad, anak preman tidak akan mungkin selamanya menjadi anak preman, bisa terbalik anak preman jadi anak ustad jadi ya. Nah makanya mohon maaf suri keteladanan uswatun hasanah, ibu tuh harus menjadi uswatun hasanah. Lembut, aku ustad aku mahanya abdi mana orang Sumatera biasa namanya orang Sumatera dari orang Sumatera biasa masuk sikapnya tinggi, nadanya tinggi anak juga akan mengerti jadi face to face jadi kalau misalkan ya komo ya ibu misalkan punya anak yang sudah sekarang di umur 20-25 tahun sok aja lamun keur bingung teh ulah ditanyakeun mana gaji mama can buga tong gitu tong kakaknya tanya sabut bu mohon maaf kadang anak-anak yang sudah dewasa itu hanya rindu dengan satu pertanyaan nah sudah makan atau belum makanya bu mohon maaf
menentukan. Bahkan saya selalu menyarankan kepada jamaah, anak yang sudah menikah pun harus terus menjalin hubungan yang baik. Kepada siapa? Kepada orang tuanya. Yang keempat, ya, di mana tugas daripada orang tua kepada seorang anak itu adalah dia mampu memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Fasilitas, ya, mendoakan yang baik kepada anak-anak. Dalam satu riwayat dikatakan, ada beberapa doa yang tidak bisa tertolak. Satu doa musafir, yang kedua adalah doa orang tua kepada anak-anak. Mata keningan di urang masuk kayak kalimat dia ya. Lamun teu diwidian atau teu diizinan ku kolot ulah indin bisa cilaka keningan. Punya. Itu memang anak-anak sekarang itu sudah berani pintar menjawab. Apalagi ayeuna meninggalin fenomena SDT geus kenal lawan jenis plus ayang-ayangan, malahan mah ayeuna kira recek atuh bu ayeuna abdi wae nu geus nikah mungkin pakus oge da aya bunda ayeuna mah anggar bobohan aya bundaan. Anak-anak coba ini menurunkan daripada integritas moralitas anak-anak kita. Maka bagaimana cara melindunginya? Titipkan kalau nanti sore ke DTA punya ngaji. Kalau misalkan malu anak tidak bisa berinteraksi dengan yang lain, ajarkan ku ibu. Kan hebat bu ya kalau misalkan anak-anak kita menjadi ahli-ahli Quran bu ya. Gini bu saya nanya bu. Kemarin pemilu bu ya, banyak spanduk di jalan calon gubernur, calon legislatif dan sebagainya, betul bu? Pernah ibu ningali spanduk bacaan calon imam masjid? Nah, padahal datang di hari wangkeun. Nah ini bu anak-anak kita yang nanti akan menjadi bagaimana pionir bangsa ke depannya. Ayeuna di hiji kampung ustad ngahiji, ustad ngahiji gering ustad teh. Eta maghrib beueun jamaah tiba-tiba aya nu kahareup sugante ngabadal malah pengumuman. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, karena ustaz kita sedang sakit, ada kemungkinan besar mungkin untuk jamaah maghrib sekarang kita liburkan saja, diliburkan jamaah daun bisa. Makanya bu mohon maaf, anak-anak kita ini adalah inventaris terbesar untuk kita. Maka bu ya tinggal ibu khususnya ibu-ibu yang punya mulai besok lamun budaknya pada angkat sekolah cepeng ya tinggali guna-guna ya, terus doa ke sok betul ke Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yufaqihu fiddin wa alimhu takwil. Tiup ibu ya. Oh kali ini Ustaz ingat reka anak kema belum wae atuh. Ingat ulun wae atuh ibu ngaji teh ya. Oh kali deui Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yufaqihu fiddin wa alimhu takwil. Masih di sepanggunya kemudian terus ibu tiup pamit biasa tambihan ku ar-Rahman 4 ayat. Ar-Rahman allamal khalaqal allamahul kita punya lain ieu mah budak-budak itu kan pas ciuh we jeung paciuh. Bu mohon maaf, doa itu yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia akhirat. Apalagi bu mohon maaf, nah ibu nih kayak begini. Kan ibu juga makanya program-program seperti ini tuh butuh. Karena yang ngaji itu jangan anak perlu. Saya butuh tukang ceramah kita semua masih ngaji. Karena apa? Kita butuh nutrisi. Butuh nutrisi. Makanya kadang ada anak yang misalkan mohon maaf berbeda pandangan dengan orang tuanya. Kenapa? Karena tadi orang tuanya berhenti ngaji, anaknya masih tetap ngaji. Makanya mohon maaf kalau dalam makalah bahasa Arab dikatakan al-waladu tamratul fu'ad. Buah tidak akan jauh dari tangkalna, tidak pohona. Maka kalau misalkan ibu pengen anak yang soleh dan solehah, ibunya harus solehah, bapaknya harus soleh. Itu sudah. Yang mohon maaf,
hari sudah teh kampus di teh aya bapakna sudah nih. Karena sebetulnya mah peran terbaik mendidik anak itu adalah ayah. Makanya dalam Al-Quran, lihat dalam Al-Quran tidak ada satupun interaksi anak itu dengan ibu, nggak ada di Al-Quran. Semuanya dengan ayah. Luqman dengan anaknya, Ibrahim dengan Ismail, Ayub dengan Yusuf, semuanya itu dengan ayah. Makanya kalau bisa kuliah tuh suami ibu teh apal, si ibu apal. Cuma ibu harus mengingatkan, Pak, kali waktu ngobrollah dengan anak. Ngobrolnya itu apa? Tentang kehidupan, agar anak itu bisa motivasi. Ya, ini yang menjadikan bagaimana orang tua itu harus memiliki simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dengan anak. Anak gak bisa dilempar begitu saja. Orang tua juga tidak bisa melantarkan begitu saja. Atau Ustaz kumaha eta mun pasantren kan pasantren disebutna tempat pamiceuna cenah kitu cenah punya. Sebetulnya pasantren oleh tempat pamiceuna, tempat kemandirian. Ah Ustaz ali mah abi mah di pasantren geus bisi bararulun cenah. Teh udah teh teh mana bulu teh udah asli. Eta mah ya sok ibu teangan ku ibu pasantren paling mahal di Indonesia mana? Gontor. Terus naon anu di Indramayu teh anu Sapirul Musin teh lah pokona mah wah maranahan Al Zaitun nya. Anggar baru satirina teh. Teh kunaon? Lalaki mah cenah lalaki mah bulu dalam agama cenah butuhan cenah. Tapi tidak naon eta teh cenah dia dalam narafna yang perjuangan cenah punya. Mohon maaf, ikhtiar doa, ya doanya sampaikan bagaimana doa kita mohon anak-anak yang soleh. Karena ibu mohon maaf, anak yang soleh itu harus dibentuk dari kasih sayang, dukung. Sekarang itu bu, anak-anak sekarang itu kita punya wawasan yang banyak. Ada ya, saya kasih tip. Misalkan ibu pasti sekarang lagi ada di posisi bingung. Kenapa? Karena anak misalkan cita-citanya pengen jadi seorang game online. Saya kan? Gampang. Sok. Ujian hamil niatan game online? Mohon. Sok. Apal tuh minimal 10 juz karek mama di dunia. Itu dulu cara. Jadi bagaimana ketika seorang anak menginginkan sesuatu, ada challenge dari kita, ada tantangan dari kita, ya, sehingga nanti anak ini akan menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa, agama dan masyarakat setempat, keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Peliharalah keluargamu dari apa? Panasnya api yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan mohon maaf bu, anak-anak sekarang itu sama ibu kalau ngaji itu menambah keimanan dan ketakwaan. Sekarang bu di Indonesia awas nih anak-anak kita bu, jaga dari paham-paham yang menyesatkan. Indonesia itu bu negara dengan mayoritas Islam terbanyak dan marketing agama paling bagus. Makanya di Indonesia mah bu nanaon wae di dieu mah bisa dibisniskeun menjadi agama. Tah cikeun yang ya beberapa bulan yang lalu cenah aya aliran di mana pemimpin teh karek video callan jeung malaikat cenah. Nya. Lain saya mah kabayang ieu bu lamun bener video callan jeung malaikat punya ari malaikat make kartu naon punya. Mudah-mudahan mahal atuh punya. Terus dulu ibu ada kan tahu sendiri yang namanya Ahmadiyah bu, masih ingat? Ahmad Musadik ngaku-ngaku nabi dunia punya. Ibu apa tuh siapa itu Ahmad Musadik sebetulnya? Atlet badminton bu, tapi cenah menang wahyu di Gunung Sindur. Ngan ketika diwawancara oleh TV One di depannya itu ada Pokari Sweden ini jadi pertanyaan, kira nabi kekurangan ion punya. Semang rupa aku mau Ustaz pakai kopiah, dukun pakai kopiah gitu. Ya, Ustaz pakai gamis, pemburu hantu pakai gamis. Mata kami mah sengaja kampus ge bikin orang jadi Ustaz pakai helm mana ada itu. Terus di daerah perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat kagok ieu menjelma ngajian
Jasun. Nah, Jasun Jawa Sunda. Apa tuh ibu siapa namanya? Mengajian agama Tukimin. Kabayang tuh ibu ngaran nabi Tukimin. Kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam enak Sallallahu Alaihi Muhammad. Awas tuh. Ganti ku Tukimin lah tuh. Sallallahu Alaihi. Di Cicalengka pas nama ayah harita 2000 sabaranya 2012 salam. Ayah ngaku-ngaku jadi rasul. Apa salah? Cecep. Kabayang dari ibu. Kita sambut rasul kita Cecep. Terus 2010 2011 Ginjil di Jakarta. Ya mati kaum ibu-ibu. Ayah ngaku-ngaku jadi malaikat Jibril ibu-ibu. Lia Eden punya anak-anak diangkat jadi Nabi Isa. Dan bukan mana ngangkatnya. Jalami tidinya ditewa ku polisi jeung TNI kurang. Mata kade tawani-wani jeung polisi kurang macet Jibril jeung Isa we ditewa kamu. Ya. Makanya mohon maaf ngeri. Saya riset Bu ya dengan teman-teman di UIN. Mayoritas terorisme itu menjadi di akal anak muda yang mohon maaf pemahaman agamanya tidak ada. Dan itu kalau diobrolkan sama siapa bukan salah anaknya, salah keluarganya. Makanya Monas awas punya. Ini yang menjadikan bagaimana kita sebagai orang tua harus selalu pamit sama Buya. Tinggal saya mau nanya, anak punya privasi nggak untuk orang tua? Harus punya privasinya. Ingat, privasi itu hanya dalam fikih, hanya aurat saja. Selain itu tidak ada. Makanya kalau bisa mah cross check ibu HP orang kali teh. Sering sambil sekali ada nabi elaman saya WhatsApp tadi non di sana. Jadi WhatsApp anak itu ada di biar terkontrol sama ini. Bahaya soalnya sekarang. Makanya saya atur budak-budak kayak nama. Dulu bagus ya saya kalau santri saya kalau pesantren kemarin kalau ibu tahu di Punclut ada pondok pesantren gratis Nurul Huda. Saya kemarin ngisi di sana, luar biasa. Saya turun santri Tarangkul, ada ngisi di Lembur pas kita di daerah Sukaluhur, Kopo. Saya datang, daerah malah langsung atau baru itu tuh si Muhtar tuh tinggal di ceramah coba, kamu balik gitu. Makanya bu mohon maaf dulu waktu saya pesantren di Hidayatul Faidin di Garut itu luar biasa. Makanya bu mohon maaf pelajaran akhlak dan adab ini juga harus disertai. Bagaimana anak diajarkan kalau ada orang tua itu mentok sabun ngobrol punten. Nama budak teh benar ngobrol punten teh. Nggak sih gak paksa punten. Beri jangan lewat teh punten. Ada yang punten. Makanya mohon maaf sok sekarang bu ya. Lihat saya mah kadang sok kamu sabar-sabar di masa yang radio bu saya teh di jalan kabayangan tuh ibu ada orang rambutnya wah pasti kabur di tinik rambutnya teh tengah kumpul bu ya mendingan caludi taramani sholat mau baca Quran mau mangin duit di jalan pengguna eta bibir ngomong alhamdulillah ya Allah dasar rezeki anak soleh soleh cenah Gusti doaku. Makanya bu mohon maaf sekali lagi ya program ini dihadirkan oleh pihak sekolah tiada lain dan tiada bukan sebagai kerjasama tim. Begini bu, saya guru PA, saya di SMA dapat 30 jam dari mengajar 10 kelas. Satu kelas berarti 3 jam. Satu kelas berapa? 3 jam. Satu minggu. Seminggu seberapa jam? 24 kali 7 sekitar 180 jam. Di mana yang jelema bisa soleh itu 3 jam? Nggak ada bu. Kalau 180 jam PAI 3 jam sisa berapa? 177
Siapa perannya agar Islamnya semakin naik? Orang tua. Guru, mohon maaf, hanya mengajar. Di sini sampai jam berapa Kak? 15 sampai setengah 2. Sisanya orang tua. Makanya mohon maaf, peran orang tua itu sangat penting. Guru penting, orang tua juga penting. Makanya orang tua tong nyalahkeun kalau guru tong nyalahkeun orang tua. Ya, karena mohon maaf, tidaklah sesuatu akan meraih keberkahan kalau sudah ada saling sangkaan. Tong egois, saling satu pihak kita harus sama-sama bekerja sama. Kan sila sedikit tong egois, geningannya. Sila sedikit seandainya saja mau sedikit mengalah kasih pertengkaran ini tak mungkin ada selamanya. Dengan punya Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita simpulkan ya dari awal sampai akhir dekat tinggali ibu-ibu malam mengaji kita tina emo panusila tina sila kana supaya punya punya satu ya kesimpulan bekal ya ibu kade bekal ibu ya satu ya ibu punya kewajiban untuk mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada anak. Ya, tauhid di sini itu mengenalkan anak kepada zat Allah. Dalam ayat wujud dan bakom khalafatu lil hawadisi kemudian kali itu punya Ustaz itu abdi mantan apa abdi titip ke Ustaz. Makanya Kak Ustaz itu punya tong dibeda-beda Ustaz. Ieu mah Ustaz teh ngomongkeun, ieu ngomongkeun kamu kudu ditaruh mana dulu Ustaz sok diomongkeun gancang diomongkeun lila ngomong gitu apa aja pasti kayak gitu. Allahu Akbar tilu tarawih Gusti beres jam 10 isu nanti ditanya cek tarawih ini mau di masjid kamu nih trauma mana trauma atau ayeuna di mana ayeuna tarawih dan di tamok di luhur kamar ge leuwih gancang daripada di lebak mudah ini itu mah nya 11 jadi mah 2 di mah 11 gancang di 11 itu kitanya jik darana hari pas ke masjid utama teh bagian imam anu kamari panjang begitu nya makanya mohon maaf sekali lagi ya nilaikan ajarkan nilai tauhid ya minimal Bu nih apalagi yang kelas 1 tadi kalau tidak salah keunggulan daripada SD ini ada pembiasaan berbentuk Islam salah satunya adalah Asmaul Husna ya Asmaul Husna ibu jadi kieu lamun ibu teu apal tapi apal hareupeun budak benar supaya budak teh bawa kesan ibu kurang pintar euy agamana misalnya gitu punya ya meskipun budak mungkin kurang pokoknya teh naon enggak apa-apa demi apa Bu demi anak ya. Yang kedua jangan sampai anak kita meninggalkan sholat ajarkan sholat. Yang ketiga jadilah ibu sebagai keteladanan bersikap baik kasih sayang kelembutan mengajarkan kepada anak dengan penuh kasih sayang. Yang keempat jadilah ibu sebagai figur yang memberikan doa yang nantinya akan memberikan hikmah dan anugerah kepada anak. Tadi doa anak mabu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma yufa eta geus ngalohok deui ampun ya apalkeun Bu ya siapa apalin Bu ya besok praktekan Bu kieu ya abdi mah lamun kabungkur abdi mengajar paling masa kieu Bu abdi melarian kaya aya da Bu di Google ge nya bisi Ibu Mahsyeh misalkan teh punya ya doa untuk anak ayat kayak Allahumma yufaqihu fiddin. Aku ibu ditulis atau nabi di copy paste atau fotokopi mang pangaprinkeun ngeprinteun kepada aku ibunya simpan di parak ibunya jadi itu sajan sarete Allahumma harus apal buat teman 2 poe ge ibunya gitu tempel di mana-mana dan anak-anak itu bukan anak-anak
itu suka mendengar, Bu ya. Ibu kalau misalkan mau tidur saran dari saya, Bu ya. Sunnah itu sebelum tidur itu baca surah apa, Bu? Surah apa? Terus teman Al-Fatihah ya tapi tribun apal teh lihat teh eta naon? Tabarok naon surah naon tabarok teh? Al-Mulk di urang mah kitu di urang mah. Ustaz atuh teh apal ibu teh surah Al-Ikhlas teh apal oge kulhu geus nyaho kulhu teh Al-Ikhlas saha teh. Bulan Islam kitu deui. Sok ningali bulan Islam kudu apa? Hiji Muharram, kedua Safar, katilu bulu Rabiul Awal teh sabar. Terus Rabiul Akhir, Jumadil, Syah, Ramadan, Sa'ad, Zulqa'dah, Hafid, Zulqa'dah teh sami terus Zulhijjah, Rayagung sarua nya di urang mah. Nah, maka dagu mohon maaf ya dihafalkan agar nanti karena ngaji yang baik Bu ya. Dalam ta'alim itu ada yang namanya ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang ketika ibu tahu langsung dipraktekkan. Ya. Itu saja mungkin ibu-ibu, bapak yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan sekali lagi SD Purnama ini menjadi sekolah yang nantinya mengantarkan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sebelum ditutup Bu ya, ada doa dari saya. Doanya saya sekali, ibu sekali. Bu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana abwaba ilmi wajibna ilman wa fahman wa alhidna bis salihin. Allahumma aftah alaina futuhan arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal liwal ikram. Nas'aluka lijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jalan-jalan ke Cikalama, jalan yang tidak melewati kota Bandung. Kita doakan mudah-mudahan SD Purnama menjadi sekolah yang unggul di kota Bandung. Ke Ciamis, beli buah mengkudu. Sampai jumpa dengan ayam manis yang suka bikin rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Tadi itu kamu dipanggil Pak Ustaz, hatur nuhun. Baik ibu-ibu, barusan kita sudah mendengarkan pencerahan ya Bu ya, pencerahan untuk mendidik anak seperti apa. Saya akan membacakan lagi sedikit kesimpulan yang tadi saya tangkap dari Pak Ustaz. Yang pertama yaitu kita sebagai ibu wajib untuk mengenalkan tauhid ibu ya. Yang kedua yaitu mengenalkan juga akhlak. Yang ketiga menjadi figur untuk anak-anaknya. Dan yang keempat adalah mendoakan anak-anaknya. Mungkin dari ibu bapak sekarang yang ada di sini ada yang mau bertanya, kita akan menuju ke sesi tanya jawab. Tapi tidak lama ya Pak Ustaz, 10 menit saja. Maka ibu ada yang mau ditanyakan, mungkin tadi
selama Pak Ustadz sedang memberikan tausiahnya, Ibu greget, ih pengen nanya gitu ya. Nah sekarang ada sesi tanya jawabnya. Bangga Ibu atau Bapak ada yang mau ditanyakan? Ada? Cukup? Ya bangga ya. Ya bangga. Pertanyaan saya adalah bagaimana menghadapi anak yang keras kepala. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus ya. Ini juga tips jawaban untuk istri dulu. Bisa seru ya. Istri keras kepala juga seru. Gini, untuk mengatasi atau menghadapi anak yang keras kepala, pertama gini, api dibalas api akan semakin besar. Api dibalas dengan air maka api itu akan padam. Yang kedua adalah ketika anak itu keras kepala, dia punya background kenapa dia mempertahankan keegoannya. Bisa jadi contoh, kita tarik kesimpulan mungkin dari sini aja, dari contoh misalkan anak ini suka main bola sama ibu dilarang, dan dia akan keras kepala karena dia menyukai bola sedangkan ibu tidak menyetujuinya, misalkan gitu. Nah kalau diksi kasusnya seperti itu, maka adalah kesimpulannya bagaimana cara titik temunya. Anak yang tadinya menyukai bola tapi ibu misalkan tidak setuju dengan main bola dulu tapi ngaji dulu, nanti difokusnya nanti di mana? Misalkan dengan ada bahasa, nah kamu boleh main bola tapi sebelum main bola kamu harus ngaji dulu. Maka dua-duanya dapat, ibunya pengen anaknya ngaji dapat, anaknya pengen misalkan main bola juga dapat. Yang ketiga, kalau misalkan ini diksinya atau contoh kasusnya anak itu keras kepala itu dalam contoh kecanduan gadget, maka ini tadi bisa dengan challenge. Ada aturannya. Misalkan ibu membuat aturan di mana aturan ini misalkan boleh memain HP dalam beberapa jam tertentu dengan syarat misalkan sholat berjamaah dan sebagainya. Nah makanya, nah selanjutnya ini ada yang disebut dengan ikhtiar batiniah. Ikhtiar batiniah itu adalah menyentuh daripada hati anak itu dengan usaha kita. Contohnya, ibu, kata jumhur ulama, salah satunya menurut Syekh Abuya Guru Sekumpul, Syekh Zain, itu kalau ibu menanak nasi ngawas al-Kautsar 3 kali kan? Nah, baca tuh 3 kali. Inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal maca ya. Lain ngalaku lain ya. Yumongan harudong artinya karena haridang gitu jadi nanti di mana Bu ya. Nah, yang kedua, ibu boleh. Jadi gini Bu. Ibu pernah dengar ada ulama atau banyak ustaz yang mengatakan sholawat itu bisa menenangkan jiwa. Pasti ya kita meyakini itu. Tapi bisa nggak sih kita misalkan itu dibawa kepada anak kita? Tentu bisa. Contoh, ibu ngistrika acuh anak. Setiap kali digosok sallallahu alaihi Muhammad. Dan ibu niat, ya Allah mudah-mudahan dengan sholawat ini anak saya yang tadinya keras kepala menjadi lunak hatinya. Jadi ikhtiar seperti itu. Termasuk ibu misalkan mau memberikan air kepada anak. Nah makanya Bu nih, apalagi tadi ya, doa orang tua itu mustahil tertolak, artinya mustahil. Ibu suka berpikir bekal sama anak. Nah airnya sok doa Bu. Pembacaan ulah dina caina. Ustaz cenah ari lamun maca doa kitu sok nabi teh si doana pan cenah eueuh cenah kieu we ibu pernah teh ningali Al-Fatihah balik deui. Pernah teh? Nah, berarti nepi geus we kitu namanya. Bisi anu nanya ieu mah gitu. Ustaz sudah bisi ieu mah gitu. Nah, bacanya apa? Terserah sok sekemampuan ibu.
Mau ibu baca Al-Fatihah 7 kali boleh, mau ibu baca ayat kursi boleh, mau ibu sholawat boleh. Tiupkan, masukkan tumbler, nanti yang di bawah sama. Tapi ibu mohon maaf, amalia batiniah ini satu tantangannya. Apa? Konsisten ibu, istiqomahnya ibu. Dan istiqomah anu berat. Ibu bisa nggak sedekah 50.000 sehari? Bisa. Nganu berat, ngal poe, benar nggak Bu? Jadi gitu Bu ya. Ada setidaknya yang paling penting itu mungkin batinnya. Soalnya anak yang keras kepala itu biasanya itu memiliki latar belakang yang mudah-mudahan ketika dia sudah meluapkan dan kita sebagai orang tua bisa mengerti apa luapannya, nanti akan ada titik temu yang bisa menjadikan anak dan orang tuanya menjadi hubungan yang lebih baik. Gitu Bu ya. Mudah-mudahan jawabannya kurang panjang dan kurang bagus Bu ya. Jadi Ibu lebih banyak nanti mencari jawabannya. Bu ya, syukran. Ini dari anak. Mana sob? Curhat dong. Kalau ada curhat gitu. Pertanyaan mah enggak lah. Bismillah ya. Saya orang tua murid dari Kempisan kelas 6. Jadi yang sekarang sedang saya alami. Iya. Sekarang ya Pak, kemarin barangkali ke depan kalau saya tidak punya cara itu akan berlangsung terus. Contoh begini, anak saya itu kata bapak harus kita tekankan sebagai seorang ibu sholat apa. Nah ini permasalahan bahkan di internet keluarga ada eksternalnya. Contoh anak saya kan berteman, otomatis itu ada teman. Pengaruh luar itu akan membawa dampak juga ya Pak ya. Betul. Contoh saya suka kasih warning ke anak itu. Maghrib waktunya kamu pergi sholat ke masjid ngaji. Adalah temennya tiba-tiba keong Akbar, saya bilang ini sebutkan namanya dan kebetulan tidak ada orang yang sini. Akbar, ini waktunya maghrib, tidak bisa. Kamu pulang. Kalau kamu ikut ngaji silakan. Enggak, cuma udah sholat. Kamu udah sholat, tapi anak saya belum. Anak saya sholat di masjid, udah tepat. Masjid ya. Itu sebentar nelfon saya. Isanya itu, mama Ken nggak ada Ken di rumah. Kayak dapat di masjid, tidak ikut sholat isya. Kemana tempat kita naruh. Besoknya saya jadi penggawa, cicing tukang seblak 2 jam tak saya ini tahu di kemana. Benar kata pak kekalayangan itu genep orang ya Pak ya gitu. Bingka dia saya jadi masuk ke masjid. Anak saya ke masjid yang lain tidak kabur kemana. Nah dah intinya Pak ya pengaruh dari luar walaupun itu teman sebaya sangat kuat. Jadi gimana cara saya? Kalau saya tegur anak orang, maaf, itu orang tuanya bakal tidak terima. Saya tegur anak itu nggak akan dengar. Itu misalnya orang tua anak saya itu misalnya saya punya apa intinya saya tidak boleh anak kamu begini-begini gitu kan. Suami saya jangan gitu nanti jadi ikut dia nanya saya hadapi. Nah sekarang permasalahannya saya tuh harus bagaimana Pak menghadapi situasi ini. Baik, menarik ya Bu. Bahwasannya begini, satu, ibadah itu terbagi menjadi 2. Ada ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Mahdoh itu yang berhubungan vertikal adalah hamba dengan Allah. Yang keduanya ghair mahdoh itu yang berhubungan dengan sosial. Betul tadi apa yang Ibu sampaikan bahwasannya salah satu hal yang membuat banyak para pelajar baik itu SD, SMP, SMA terpengaruhi pergaulan bebas itu saya setuju bukan dari orang tuanya, bukan dari keluarganya, tapi dari pihak eksternalnya, dari luarnya temannya. Nah, tadi pertanyaannya adalah lalu bagaimana ketika misalkan saya ingin mendidik anak dengan baik, tapi ada salah satu temannya yang mengajak misalkan ke hal-hal yang tidak baik. Satu mungkin Bu kalau dari saya, Ibu harus tumbuh dalam pendirian. Karena ini memang sekarang zaman itu Bu ya, kita itu terlalu mentoleransi atau sudah terbiasa dengan hal-hal yang sebetulnya tidak harus dibiasakan. Contoh, ini contoh Bu ya. Ketika misalkan ibu sholat, misalkan sholat, rukshoh sholat itu hanya dalam perjalanan. Tapi
perjalanan juga itu ada waktunya. Tapi karena orang misalnya ibunya kebiasaan orang ke pasar baru karek tapi pas ada dulu. Ayo mah sholat lah, engke we moal bener terfokus mending balaja heula menyal. Ari balaja tapi ka setengah tilu karek sholat dulu. Nah artinya apa? Hal yang tadi sama itu sebetulnya sudah benar. Maka ini kalau misalkan ingin dikaji lebih lanjut harus ada diskusi daripada kebelah dua pihak, daripada orang tuanya harus diobrolkan. Jangan sampai karena begini mungkin tadi ada orang tua yang misalkan anaknya kita marahi tidak terima. Oke, setiap orang tua pasti tidak menerima anaknya dimarahi, ditegur orang yang kita gak akan. Makanya kita coba untuk ngobrol dengan orang tuanya secara langsung agar sudah kan. Nah, berarti mungkin Bu ya, pemantauan daripada orang tua yang tadi itu tidak seperti ibu memantau anaknya. Jadi yang kalau menurut saya itu harus dibiasakan. Maksud dibiasakan itu ibu harus teguh pendirian. Jadi kalau anak ibu pokoknya maghrib kamu harus ke masjid. Kalau kamu mau main dengan misalkan si bulan tersebut, maka itu kamu boleh mau main sebelum maghrib, mau sore kamu dipersilahkan. Dan yang kedua tentunya ini anakku kalau dibiasakan seperti itu, nantinya kedepannya anak ini akan memiliki kecintaan kepada masjid itu sendiri, ya. Nah takutnya ini nih, ini cikal bakalnya nanti akan ketemu nanti alurnya. Nanti kalau udah SMP, kalau tadi kan cuma kelayapan doang kan, namanya anak SD. Udah SMP nanti bukan kelayapan doang, sama yang lain, SMA apalagi, gitu ya. Nah, dari yang tadi mungkin jawaban yang sama, lebih banyak untuk mengobrol dengan anaknya, ya, ngobrol dalam bahasa penuh dengan kelembutan, ketegasan. Makanya coba untuk yang mengartikan itu pihak sang ayah, ya. Kalau misalkan ibu tidak bisa, sehingga kalau misalkan kita simpulkan jawabannya adalah kalau ibu nanya lantas sikap saya harus bagaimana? Pertama adalah ibu harus teguh pendirian dalam artian terus aja kayak begitu. Toh nanti juga si anak yang tadi ketika anak ibu ke masjid nyamper nanti juga akan bosan. Nyusul ke masjid Pak. Ya. Nyusul ke masjid. Nyusul ke masjid. Nah, berarti anak kitanya yang harus benar-benar kita pantau. Dalam artian anak kita harus diberikan pengertian kalau misalkan ada simpulan yang nanti ke masjid jangan dulu ini, ngaji dulu. Nah kalau misalkan udah ngaji pulang dulu, nanti kalau udah ke ibu nanti boleh. Dan artinya kita harus menjemput kemauan anak, tetapi sebelum kita menjemput anak harus menuruti dulu kemauan kita. Saya selalu kayak begitu. Ada kok dulu apalagi pesantren itu dunia jauh dengan orang tua. Banyak anak yang gak betah. Saya cuma bilang kayak begini, udahlah, betah gak betah kamu diam aja di sini. Turuti dulu orang tuamu. Setelah orang tua dituruti pasti senang. Kamu masih bisa lebih bebas kata saya menentukan apa. Nah mungkin jawaban saya begitu, ya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi hikmah, ya Bu ya, bahwasanya jangan sampai anak kita dalam pergaulan mencari teman itu jangan sampai salah, Bu ya. Kita tidak mendiskripsikan bahwa tadi yang mengajak itu tidak apa dengan nakal, enggak, cuman namanya juga dunia anak-anak, Bu ya. Saya paling nih kayak ini di masjid anak-anak lari, ya terbaik dan budakan. Wah jadi cuma kerlutik lebih bawang daripada budak ini, ya. Lain sih, ya. Nah, cuman kan artinya kita kan sekarang gini, masyarakat kota itu kita sudah memiliki intelektualitas atau pengetahuan yang luas. Orang yang pengetahuannya luas, khawatirnya juga besar. Sekali lagi nih saya bilang, orang yang pengetahuannya luas, khawatirnya juga besar, ya. Nah makanya sekali lagi mudah-mudahan dengan kajian ini bisa menjadikan anak-anak kita memiliki fondasi keagamaan yang lebih kuat lagi. Begitu mungkin Ibu ya. Ya Ibu, satu orang lagi kalau ada yang mau bertanya.
Ustaz, apakah katanya akan anak yang keras kepala atau anak yang nakal itu apakah betul ada hubungannya dengan dosa-dosa daripada yang dilakukan oleh ayah dan ibunya? Sebetulnya begini, jawabannya kalau misalkan kita langsung anggap ya, setidaknya kita merasa atau ada pemahaman yang mungkin kurang relevan. Mungkin jawabannya begini, dosa itu menyulitkan. Setiap dosa itu menyulitkan. Makanya kalau ibu banyak kegelisahan, ibu banyak kebingungan, ibu jangan hanya apa-apa, tapi tafakur diri dosa apa yang sudah dilakukan. Ya, tong nyalahkeun waktu. Cenah ayeuna euceun keur dieu euceun meni loba kabingung bepan bulan Sapar, ayeuna mah bulan Sapar mah loba kabingung tiba lagi. Hari dua ayeuna bulan Sapar loba kabingung teh. Masyaallah geuningannya teh bulan Sapar. Yang kedua adalah sangat berpengaruh. Ya. Karena anak itu akan melihat daripada pola sikap daripada orang tuanya. Pun demikian, dosa yang dilakukan oleh seorang anak apalagi yang sudah balik itu akan mempengaruhi orang tuanya, baik itu dari ekonominya, baik itu dari rezekinya, itu terpengaruh. Lantas bagaimana Ustaz caranya? Caranya itu adalah dengan kita bertobat kepada Allah. Makanya dianjurkan sebelum bersenggama, kayaknya lain bahas bersenggama teh, lain bahas panganten unggul diperpenting ya. Sebelum bersenggama itu disunahkan untuk sholat sunnah terlebih dahulu. Apa sholat sunnah yang diutamakan? 1, hajat. 2, tobat. Ya. Ustaz dan udah memang ini lalu bersenggama nggak batalin, ada bakal ada. Cuman sebelum itu kita setidaknya menyucikan diri kita agar apa yang nanti kita lakukan diridhoi oleh Allah. Nah, ini mungkin yang kadang lupa oleh kita sebagai suami istri, yang kadang-kadang kita tidak pernah terpikirkan bahwa oh iya ya, kenapa kita tidak untuk sholat taubat bersama suami bersama istri, sehingga nanti tafakurnya mudah-mudahan hasil daripada tafakurnya bisa menjadikan anak itu lebih dekat dengan Allah, gitu ya. Dan karena mohon maaf ya, ayah seorang pemalu, ibu juga demikian, anaknya pengen soleh bisa, tapi susahnya minta ampun karena dia nggak punya figur. Ayahnya pemalu, ibunya enggak, anaknya bisa soleh, lebih gampang daripada kasus yang lain. Artinya apa yang dilakukan oleh ibu dan ayah akan mempengaruhi daripada kembar fisik anak. Apalagi kita ngobrolin ini anaknya anak SD. Beda kalau anaknya udah balik. Kalau anaknya udah balik, biasanya itu sudah menjadi hasil daripada perbuatannya sendiri, sebab akibat. Kayak misalkan ada seorang anak SMA, dia jadi pembegal, itu bisa nyalahkan kolotna. Nah kolotna ngal poe ahli ibadah, tapi ada loh orang tuanya ahli tahajud, bapaknya kiai, anaknya malah keras kepala. Ini kenapa? Tadi kalau ini kata ibu faktor eksternal dan faktor eksternal yang tidak dicurhatkan, tidak diobrolkan dengan orang tua. Nah ini tuh yang bahaya, yang kata saya tadi, jangan terlalu mempercayakan apa-apa kepada anak. Jadi itu dipantau orang. Saya berapa kali mohon maaf, mau anak kiai itu mau susah apapun, tak apa. Kumaha lamun anak bela, kumaha lamun bawarna. Padahal anak kiai ketika ditanya, kok kamu bisa kayak begini? Jawabannya apa? Ada orang kan kalau dia teh kalau orang mah nggak percaya ke yang namanya percaya. Makanya awas dengan anak itu, anak kepada orang tua itu sopan boleh, sangat boleh, tapi jangan sampai segan. Ini yang bahaya. Kalau anak udah segan sama kita, nggak mau cerita, itu yang susah. Makanya kalau bisa ya tiap kali, oh iya satu lagi tadi di materi juga lupa.
Salah satu program untuk membuat anak yang soleh dan soleha itu adalah bawa jalan-jalan sama ibu anak, rekreasi. Terkudu rumah al Jabar itu, ya namun tekal Jabar tak masjid alun-alun Cimahi sebenarnya. Oh ya, betul. Kenapa? Karena anak itu kadang-kadang mungkin bu ya susah menerima nasihat kita itu karena suntuk. Makanya kadang-kadang kita juga harus memenuhi keinginan anak. Itu mungkin bu ya, semoga bermanfaat. Apa tadi 3 pertanyaan tadi dan jawaban saya mudah-mudahan kurang puas buat ibu-ibu semua, sehingga ibu-ibu bisa mencari jawaban yang lebih baik dan lebih komprehensif lebih banyak lagi. Terima kasih. Baik Ibu, sesi pertanyaan kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu tanyakan bisa menjawab keresahan dan kegelisahan Ibu selama ini. Baiklah Ibu, karena waktunya kita sudah menuju ke penghujung, dan terima kasih kepada Pak Ustadz juga dan kepada Bapak Bapak Sekretaris Yayasan, Ibu Bapak Sekolah, ibu-ibu, bapak guru serta ibu-ibu murid yang hadir di sini. Sebelum kita tutup, kita membacakan dulu hamdalah bersama-sama. Lalu setelah itu kita akan melakukan sesi foto bersama. Baiklah Ibu, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama.